Captain, banyak orang masih mikir begini. Kalau mau masuk bisnis maritim, harus punya 20 miliar dulu buat beli tugboat. Itu cara lama. Dan jujur, risikonya tinggi. Tapi ada satu model bisnis di pelabuhan yang Anda bisa jalan tanpa punya kapal sama sekali. Anda tidak perlu takut mesin jebol, tidak perlu maintenance kapal, tidak perlu pusing payroll crew. Tapi Anda bisa jadi tangan kanan puluhan kapal tiap bulan. Modalnya apa? Laptop, relasi, dan izin bernama SIUPKK. Kedengarannya sempurna. Nah, disinilah jebakannya. Bisnis ini terlihat seksi dari luar, tapi ada satu jebakan finansial yang bikin banyak pemula bangkrut dalam 6 bulan. Bukan karena bisnisnya tidak laku, tapi karena salah hitung cash flow. Hari ini kita bongkar tuntas. Apa itu ship agency? Dari mana sumber uangnya? Berapa modal yang Anda butuh? Dan cara mulai supaya tidak boncos. Oke, kita lurusin dulu konsepnya. Kapal itu seperti VIP manja di hotel mewah. Kapal tidak bisa jalan sendiri ke kantor Syah Bandar untuk laporan kedatangan. Kapal tidak bisa pergi beli air tawar, provisions, atau diesel. Kapal juga tidak bisa tiba-tiba urus kru baru kalau ada yang sakit. Kapal butuh orang di darat yang ngerti regulasi pelabuhan, ngerti tarif resmi, dan punya koneksi dengan vendor. Itulah agen kapal, ship agent. Definisi resminya, perusahaan pemegang surat izin usaha perusahaan keagenan kapal, SIUPKK, yang mewakili kepentingan operasional dan komersial ship owner selama kapal berada di Indonesia. Ini mengacu ke PM 59 tahun 2021. Praktisnya, agen itu tangan kanan, sekaligus kepala otak owner kapal di pelabuhan. Tanpa agen, kapal itu cuma besi besar yang susah jalan di sistem pelabuhan. Pelindo tidak akan izinkan kapal keluar tanpa dokumen dan pembayaran yang diurus agen. Kru juga tidak akan bisa naik turun tanpa koordinasi dengan immigration via agen. Muatan juga tidak akan bisa dimuat tanpa clearance dokumen dari agen. Ruang lingkup kerja agen yang bisa Anda jual biasanya begini. Pertama, port agency. Ini yang paling menguntungkan untuk pemula. Mulai dari permohonan sandar dan labuh ke Port Authority, permohonan tambat ke Pelindo, koordinasi pilotage dan towage, pengaturan berth, sampai pengamanan kapal. Kedua, ship supply. Air tawar, bunker, provisions, spare parts, stores. Margin di sini besar karena Anda ambil komisi dari supplier. Ketiga, crew change. Koordinasi medical check-up, boarding dan disembarking, plus urusan immigration. Tarif crew change bisa 5-10 juta rupiah per orang, tergantung port. Keempat, documentation dan legal. Port clearance, customs clearance, dan dokumen shipping lainnya. Jadi jelas ya, Cap, agen tidak punya kapal. Agen punya koneksi, izin, dan kredibilitas di port. Sekarang kita masuk yang paling ditunggu. Dari mana uangnya? Ada 3 sumber utama. Pertama, agency fee. Ini service fee resmi yang Anda tarik per port call. Biasanya antara 2 juta sampai 5 juta rupiah per port call. Tergantung ukuran kapal, gross tonnage, jenis kapal, lokasi port, dan negosiasi dengan owner. Contohnya begini, kapal 500 GT tongkang CPO di Dumai, Anda bisa tarik fee 2-3 juta. Terlihat kecil? Normal. Karena ship agency mainnya volume. 20 kapal per bulan, agency fee saja sudah 40-60 juta. Dan itu belum termasuk margin lain. Kedua, handling fee. Ini rahasia dapur yang bikin bisnis agency jadi profitable. Contoh air tawar. Supplier tagih Anda 15 juta. Anda tagih owner 18 juta. Margin Anda 3 juta. Atau 20%. Contoh lain, provisions, beli 5 juta, tagih 6 juta, margin 1 juta. Fuel atau bunker barging,
Supplier minta 50 juta, Anda jual 52,5 juta, margin 2,5 juta. Spare parts dan stores, margin biasanya 10-15% dari total order. Dalam satu port call normal untuk kapal 500 GT, handling fee total bisa 5-15 juta rupiah, tergantung kebutuhan kapal. Ketiga, biaya Port Authority. Biaya pandu, tunda, labuh, tambat. Ini bukan margin Anda, tapi Anda adalah jembatan pembayaran. Owner bayar ke Anda, lalu Anda bayarkan ke Pelindo dan pihak resmi lainnya. Contoh tarif resmi per gross tonnage, labuh Rp39 per GT, tambat per hari Rp1.518 per GT, pilotage tetap Rp1.438.800 per gerakan, towage Rp2.640.000 plus per jam, dan ada juga contoh kapal 43.000 GT di Samarinda, tug assist $16.166 minimum 4 jam. Pilotage $5.053. Total sekitar $21.000 per port call. Oke, sekarang biar makin kebayang, kita masuk simulasi real. Simulasi real ya, Cap. 1 port call. Kapal 500 GT, CPO loading di Dumai. Agency fee Anda Rp2.500.000. Labuh Rp20 juta, lewat Pelindo via agen. Tambat 3 hari Rp4.500.000. Pandu Rp2 juta, tunda Rp8 juta, 2 jam, 4 juta per jam. Air tawar Rp15 juta dan agent margin Rp2 juta. Provisions Rp5 juta dan agent margin Rp750.000. Dokumentasi dan MISK Rp3 juta dan agent margin Rp500.000. Total outflow ke berbagai pihak Rp57.500.000. Sekarang bagian Anda sebagai agen. Agent gross revenue Rp6.250.000. Kalau kita potong overhead 15%, agent net Rp5.312.500. Jadi dari satu port call, Anda bisa dapat sekitar 5-6 juta revenue agent. Terlihat biasa aja. Sekarang kalikan 20 kapal per bulan. 6.250.000 kali 20 sama dengan 125 juta gross revenue per bulan. Setelah overhead 15%, net profit sekitar 106 juta per bulan. Per tahun 1.272 juta atau 1,27 miliar rupiah. Kedengarannya enak ya? Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling sering bikin orang tumbang, cash flow trap. Catat, ini bagian paling penting. Kalau Anda skip bagian ini, jangan buka bisnis agency. Di ship agency, ada 2 istilah yang wajib Anda paham. EPDA, Estimate Port Disbursement Account, itu perkiraan biaya port sebelum kapal tiba. FPDA, Final Port Disbursement Account, itu laporan biaya final setelah kapal selesai. Sekarang timingnya. Hari pertama kapal datang, owner transfer 70-90% EPDA sebagai advance. Di hari yang sama, Anda harus langsung bayar Pelindo, pilot, towage, water supplier, cash. Hari ketiga sampai 7, kapal sudah sandar, Anda serahkan FPDA ke owner. Dan hari ke-30 sampai 60, owner baru bayar sisa 10-30%. Artinya apa? Di gap antara hari ke-7 sampai hari ke-30 plus, uang Anda stuck. Studi kasus sederhana. Anda baru buka agency, dapat 1 kapal tongkang ukuran kecil, EPDA 40 juta. Owner transfer 80%, jadi 32 juta masuk ke rekening Anda. Tapi Anda bayar Port Authority hari itu juga, 40 juta. Saldo Anda langsung minus 8 juta. Minus ini Anda harus cover sendiri dari modal pribadi atau pinjam. Kapal selesai hari ke-5. Anda terbitkan final invoice 40 juta. Owner bilang, minggu depan ya, masih approval internal. Tapi hari ke-30, baru sisa 8 juta itu dibayar. Selama 30 hari, uang Anda nyangkut di vessel. Masalahnya membesar saat volume naik. Anda dapat klien tetap 10 kapal per bulan. Asumsinya EPDA rata-rata 40 juta. Working capital yang stuck 8-10 juta per kapal selama 30 hari.
Di hari ke-20, total working capital yang stuck bisa 80 juta dari kantong Anda sendiri. Hari ke-31, kapal pertama baru bayar 8 juta. Modal Anda balik. Hari ke-33, kapal kedua baru bayar 8 juta. Dan seterusnya. Tapi problemnya, kapal ke-11 sudah datang di hari ke-21. Untuk handle kapal ke-11, Anda butuh 8 juta lagi. Modal Anda masih stuck di kapal 1-9. Anda tidak punya uang, Anda tidak bisa melayani kapal ke-11. Reputasi hancur, owner pindah ke agent lain. Tambahan realitanya, payment delays. Owner besar seperti Pertamina atau Singapore Lines biasanya bayar tepat waktu, hari ke-14-30. Owner kecil atau spot charter bisa bayar hari ke-45-60 atau lebih. Owner bermasalah bisa delay 90 hari plus karena dispute invoicing. Kalau Anda dapat mix seperti ini, rata-rata payment cycle Anda bisa 48 hari. Dengan 10 kapal per bulan dan cycle 48 hari, working capital yang stuck rata-rata 160 juta. Kalau modal awal Anda cuma 100 juta, Anda akan kehabisan uang. Ini juga jebakan psikologis. Di buku, revenue terlihat besar. Misalnya agency fee 50 juta, handling margin 30 juta, total 80 juta. Tapi 80 juta itu piutang, bukan cash. Cash di rekening bisa tinggal 5 juta, karena 75 juta masih di tangan owner. Oke, sekarang kita masuk solusinya. Strategi pertama, start dengan modal yang cukup. Di aturan sekarang, memang tidak ada minimal modal yang diwajibkan. Ini mengacu ke PM 59 tahun 2021 dan PP 31 tahun 2021, dan ketentuan minimal modal itu dicabut tahun 2017. Tapi secara praktik, Anda butuh buffer untuk nutup gap 30-60 hari plus safety margin. Patokan modal minimum untuk sustainable begini, 50-100 juta untuk jangka pendek, 1-2 kapal per bulan. 200-300 juta untuk medium term, 5-10 kapal per bulan. 500 juta plus untuk scaling, 20 kapal per bulan ke atas. Dan breakdown modalnya bisa seperti ini, 30% untuk biaya izin SIUPKK plus legal, 30% untuk office setup, meja, komputer, dan gaji staf 2 bulan. 40% untuk working capital buffer, khusus nutup cash gap. Strategi kedua, negosiasi payment terms 80-20. Jangan terima terms bayar 100% nanti. Mintakan 80% EPDA transfer sebelum kapal sandar, dan 20% dari EPDA bayar maksimal 14 hari setelah selesai. Efeknya besar. Dengan sistem 80-20, modal butuh sekitar 100 juta untuk 10 kapal per bulan. Kalau sistem 100% bayar belakangan, modal bisa butuh sekitar 250 juta untuk 10 kapal per bulan. Strategi ketiga, spesialisasi di 1-2 pelabuhan plus 1 jenis muatan. Jangan jadi agen palu gada. Tarif beda per port, relasi vendor beda, regulasi lokal juga beda. Opsi spesialisasi yang masuk akal contohnya begini. Opsi 1, spesialis CPO di Dumai atau Belawan. Market Dumai 4.890.000 ton per tahun. Vessel volume rutin. Margin medium tapi stabil. Contoh target 15-20 tongkang CPO per bulan. Opsi 2, spesialis batubara di Samarinda atau Banjarmasin. Vessel besar, Kamsar Max dan Panamax. Margin lebih tinggi karena biaya pilotage dan tunda lebih besar. Setiap call bisa 10-15 juta margin. Contoh target 8-12 bulk carriers per bulan. Opsi 3, general cargo di port kecil. Kompetisi lebih longgar, tarif lebih fleksibel. Margin bisa lebih tinggi karena kompetitor sedikit, tapi resikonya volume kurang stabil. Contoh port, Tanjung Balai atau Tanjung Pandan. Strategi keempat, bangun relasi vendor. Water barge operators, towage dan pilotage companies, provisioning vendors, sampai crew change agents. Targetnya 1, dapat term lebih baik. Kalau bisa, vendor kasih tempo 30 hari, bukan cash. Contoh negosiasi vendor. Anda handle 20 kapal CPU per bulan di Dumai. Anda kasih semua bisnis water barging ke satu vendor. Sebagai exchange, tarif Anda 16 juta, lebih murah dari kompetitor. Dan Anda dapat margin 2-3 juta per kapal. Strategi kelima, mitigasi resiko pembayaran. Bisa minta LC dari owner besar, bisa minta bank garanti dari owner baru, dan bangun credit file untuk cek track record owner sebelum ambil volume besar. Oke Cap,
Kita rapikan kesimpulannya. Ship agency itu bisnis volume dan kepercayaan, bukan bisnis margin tinggi per transaksi. Modal Anda bukan cuma uang. Modal Anda ada 4. Nomor 1, nama baik di pelabuhan, reputasi. Nomor 2, relasi vendor, network. Nomor 3, efisiensi operasional, cepat respon dan rapi dokumen. Nomor 4, working capital, untuk cover gap 30-60 hari. Kalau Anda solid di 4 hal itu, bisnis jalan. Kalau Anda bolong 1, terutama nomor 4, working capital, Anda rawan bangkrut. Sekarang, langkah praktisnya. Step 1, hitung modal Anda. Kurang dari 50 juta, mulai 1-2 kapal tetap dulu, sambil perkuat cash. 50-100 juta, bisa start 3-5 kapal per bulan, fokus 1 port. 200 juta plus, bisa skill 10-20 kapal, 2-3 port. Step 2, pilih spesialisasi. Port mana yang paling dekat, kargo apa yang paling banyak, dan vendor mana yang bisa Anda pegang. Fokus di situ dulu. Step 3, hitung realistic working capital. Untuk setiap kapal, estimasi EPDA, estimasi payment gap 30-60 hari, lalu kalikan target jumlah kapal, tambahkan safety margin. Step 4, negosiasi term sejak awal. 80% EPDA sebelum sandar, 20% FPDA maksimal 14 hari setelah selesai. Bonus buat cap, saya sudah buat EPDA kalkulator sederhana di Excel. Anda tinggal input gross tonnage kapal, jenis kapal, port tujuan, dan expected stay berapa hari. Nanti otomatis kebaca labuh cost, tambat cost, estimate pilotage, estimate towage, dan margin kontingensi. Silahkan download gratis di link deskripsi. Dan untuk ship owner atau operator yang butuh agen terpercaya, transparan, dan fast respon, kami siap bantu audit biaya pelabuhan, optimasi disbursement, dan fast cash management. Kontak ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.